Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas rahmat kasih yang Engkau limpahkan kepada kami. Sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu. Penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami bisa merasakan kehadiran-Mu, agar firman-Mu hidup di dalam diri dan kehidupan kami, serta menjadi terang bagi sesama kami. Demi Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita simak bersama-sama bacaan Injil hari ini yang diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 6 sampai dengan 11. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus. Kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Hulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita telah menyimak bersama kisah Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Bacaan Injil tersebut menggambarkan Yesus yang ditentang orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat karena menyembuhkan orang pada hari Sabat. Yesus tahu pikiran mereka yang selalu mencari-cari kesalahan Yesus. Yesus tidak takut akan ancaman mereka, dan ia menyembuhkan orang yang mati tangan kanannya. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus banyak melakukan mukjizat-mukjizat dan pengajaran penuh kuasa. Salah satunya menyembuhkan orang sakit. Tetapi ada yang tidak benar menurut orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, yaitu melakukan pekerjaan di hari Sabat. Mereka marah karena Yesus tidak mengikuti tradisi mereka. Hari Sabat adalah hari yang dirayakan oleh orang Yahudi sebagai hari di mana orang berhenti bekerja dan mengerjakan sesuatu. Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi memandang apa yang diperbuat Yesus adalah perbuatan yang menentang hari Sabat, di mana hari Sabat
dimaknai sebagai hari orang tidak boleh melakukan penyembuhan. Lalu apa jawaban dari permasalahan ini? Dalam kisah ini, pertanyaan Yesus sekaligus juga menjadi jawabannya. Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Dalam hal ini, kita bisa menilai bahwa berbuat baik itu sah dilakukan kapan saja. Bahkan ketika aturan tidak mendukung tindakan tersebut. Menyelamatkan orang sakit atau nyawa orang jauh lebih penting daripada karena taat pada hukum atau aturan yang malah membiarkan orang lain bertambah parah sakitnya atau bahkan mati. Keputusan Yesus dalam kisah ini kiranya hendak memberi pengajaran kepada para murid bahwa menyelamatkan nyawa orang itu menjadi tanggung jawab kita semua. Tindakan itu tetap diambil meskipun harus berhadapan dengan hukum atau aturan. Saudara-saudari yang terkasih, pada zaman now ini kita sering disuguhi tontonan yang menarik melalui media sosial di salah satu aplikasi Android yang sedang digandrungi para kaula muda. Baru-baru ini dipertontonkan kisah seorang anak yang sedang sakit digendong oleh ayahnya dan kebakaran rumah semi permanen. Yang menyesalkan adalah melihat ada anak sakit dan kebakaran bukannya menolong, tetapi malah memotret atau selfie atau memvideokan peristiwa tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan viewer atau like di media sosial. Maka inilah yang diajarkan Yesus, menolong lebih diutamakan daripada sibuk dengan keuntungan pribadi atau ketakutan melanggar aturan atau hukum. Menyelamatkan jiwa adalah hal utama yang mengatasi hukum apapun, termasuk tradisi Sabat. Saudara-saudari yang terkasih, marilah lebih mengutamakan cinta kasih dan keselamatan jiwa-jiwa dalam segala perilaku kita. Marilah kita akhiri renungan ini dengan berdoa. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk senantiasa mampu menghargai sesama kami. Bantulah kami agar kami mempunyai cara pandang yang menghargai martabat sesama kami. Semoga kami tidak mudah menyingkirkan orang lain karena situasi hidup kami. Bantulah kami agar kami mampu bertindak berpikir dan merasa seperti yang Engkau lakukan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.